Kita semua pernah dengar istilah quarter life crisis. Biasanya ini terjadi di umur 20-an, fase dimana banyak orang merasa bingung, nggak punya arah, atau bahkan ngerasa hidupnya berantakan. Tapi kenapa sih ini terjadi? Apakah ini cuma fase biasa? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kita pahami? Di video ini, kita bakal bahas kenapa banyak orang ngerasa lost di umur 20-an, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan tentu saja gimana cara menghadapinya biar nggak tenggelam dalam kebingungan. Sejak kecil, hidup kita punya pola yang jelas. TK, SD, SMP, SMA, lalu mungkin kuliah. Tapi setelah itu, tiba-tiba kita dilepas ke dunia nyata tanpa petunjuk yang jelas. Perasaan ini mirip kayak naik roller coaster tanpa tahu kapan harus pegangan. Ada beberapa faktor yang bikin transisi ini sulit. Pertama, tanggung jawab baru. Dulu kita cuma mikirin nilai dan tugas sekolah. Sekarang kita harus mikirin kerjaan, bayar tagihan, bahkan asuransi kesehatan. Kedua, ekspektasi yang berat. Keluarga dan masyarakat sering punya harapan tinggi. Kapan lulus, kapan nikah, kapan punya rumah. Semua pertanyaan itu bikin beban makin berat. Ketiga, kurangnya panduan. Sekolah ngajarin matematika dan sejarah, tapi nggak ngajarin cara menghadapi kegagalan, mengelola uang, atau memilih karier yang sesuai. Akibatnya, banyak yang merasa terjebak dalam ketidakpastian dan takut melangkah ke depan karena nggak tahu apa yang bakal terjadi. Zaman sekarang, kita hidup di era di mana kehidupan orang lain bisa kita lihat dalam hitungan detik lewat media sosial. Ini bikin tekanan jadi semakin tinggi. Kita sering membandingkan hidup kita dengan highlight hidup orang lain, melihat teman yang sudah sukses, jalan-jalan ke luar negeri, atau punya hubungan yang terlihat bahagia di Instagram. Akibatnya, kita merasa hidup kita tertinggal jauh. Selain itu, ada fenomena FOMO, fear of missing out, di mana kita takut ketinggalan atau takut salah pilih jalur hidup. Ini bikin kita ragu dalam mengambil keputusan, padahal nggak ada yang benar-benar tahu jalan yang paling benar. Ditambah lagi, overload informasi dari internet, keluarga, dan teman malah bikin kita makin bingung harus ngikutin yang mana. Terlalu banyak pilihan justru bikin kita overthinking dan akhirnya nggak bergerak sama sekali. Salah satu tantangan terbesar di umur 20-an adalah menemukan karier yang sesuai dan merasa stabil secara finansial. Masalahnya, realitas seringkali nggak seindah yang kita bayangkan saat masih sekolah. Banyak yang berharap dapat pekerjaan impian, tapi realitanya sering mulai dari posisi entry level yang jauh dari ekspektasi. Selain itu, gaji yang belum stabil bikin banyak anak muda merasa terjebak dalam lingkaran kerja keras tanpa hasil yang memuaskan. Di sisi lain, ada dilema antara mengejar passion atau memilih pekerjaan yang lebih realistis secara finansial. Pengen kerja sesuai passion, tapi pengen juga yang gajinya cukup buat hidup nyaman. Jadi, gimana cara menemukan keseimbangan antara keduanya? Ini yang bikin banyak orang galau karena nggak ada jawaban yang pasti. Yang bisa kita lakukan adalah terus mencoba dan belajar dari pengalaman. Di usia ini, kita juga mulai mempertanyakan banyak hal. Siapa gue sebenarnya? Apa tujuan hidup gue? Haruskah gue ngejar karier atau kebahagiaan pribadi? Kita mulai sadar bahwa hidup nggak sesederhana kerja, nikah, punya anak. Ada banyak jalur yang bisa diambil dan itu bikin kita makin bingung. Ditambah dengan tekanan sosial dan ekspektasi dari lingkungan, kita sering merasa seolah harus segera menemukan jawaban atas semua pertanyaan ini, padahal sebenarnya nggak ada aturan baku tentang kapan seseorang harus menemukan jalan hidupnya. Banyak orang sukses yang baru benar-benar menemukan passion mereka di usia 30-an atau bahkan 40-an. Jadi nggak perlu merasa gagal hanya karena belum menemukan jalan yang pasti di usia 20-an. Oke, jadi gimana cara menghadapi semua ini? Berikut beberapa langkah yang bisa membantu. Pertama, terima bahwa merasa bingung itu normal. Semua orang pernah ngerasain ini, bahkan orang yang kelihatan sukses pun mungkin pernah mengalami hal yang sama. Kedua, fokus pada langkah kecil. Nggak perlu langsung tahu tujuan hidup, cukup cari satu hal yang bisa kita perbaiki atau pelajari hari ini. Ketiga,
Kurangi perbandingan dengan orang lain. Setiap orang punya timeline masing-masing, jadi lebih baik fokus pada perjalanan kita sendiri. Keempat, cari support system yang positif. Teman, mentor, atau komunitas yang mendukung bisa membantu kita melewati masa-masa sulit. Kelima, eksperimen dengan berbagai hal. Coba kerja di bidang berbeda, ikut kelas baru, atau ambil tantangan di luar zona nyaman. Semakin banyak pengalaman yang kita kumpulkan, semakin besar kemungkinan kita menemukan apa yang benar-benar kita suka. Terakhir, jaga kesehatan mental dan fisik. Tidur cukup, olahraga, dan meditasi bisa membantu menjaga keseimbangan dalam hidup. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika merasa terlalu overwhelmed dengan semua tekanan yang ada. Ngerasa lost di umur 20-an itu normal. Ini adalah fase eksplorasi dan pencarian jati diri. Yang penting, kita tetap melangkah, walaupun pelan. Semua orang punya prosesnya sendiri, dan gak ada yang benar-benar terlambat dalam hidup. Jadi, kalau lo lagi ngerasa bingung, tenang aja. Lo gak sendirian, dan yang lebih penting, lo pasti bisa nemuin jalan lo sendiri. Ingat, perjalanan hidup bukan lomba, jadi gak perlu buru-buru. Nikmati prosesnya, pelajari hal-hal baru, dan terus bergerak maju. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau menurut lo bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.